Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bisa lambaikan tangan bersama, kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah dan diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Mari tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Kami mengucap syukur betapa Engkau sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Satu minggu Tuhan memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan yang Roh Kudus berikan buat kami. Hari lepas hari kami jalani bersama Roh Kudus dan kami tahu bahwa kemenangan selalu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, sucikan dan tahirkan kami. Biarlah darah Yesus menyucikan, menguduskan, mentahirkan kami. Sehingga ibadah ini mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyian, pujian, sembah, mazmur kami menjadi korban syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi doa kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Glory bagimu, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami mengasihimu ya Tuhan, sungguh kami mengasihimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Ya Tuhan, kami nyanyi haleluya buat Tuhan. Glory bagimu. Mari berkata bersama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat tangan bersama. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi bagi-Mu haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari sembah Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami sembah Kau, kami puji Kau, ya rata karana manakana ye. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala sembah bagi-Mu, segala sembah hormat bagi-Mu. Mari semua sembah Tuhan. Glory, glory, biarlah yang bernafas menyembah-Mu, Allah Sang Pencipta. Haleluya, haleluya, glory. Yesus, glory, glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak terima sembah kami Bapa. Segala puji bagi-Mu Yesus. Glory, 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 yes Lord. Kami sembah Kau, kami puji Kau. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, segala hormat bagi-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Tuhan, kami sembah Kau, kami puji Kau Yesus. Setiap hari kami naikkan syukur kami kepadamu, bahwa Engkau Bapa sungguh baik.
naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat tangan dan naikkan syukur. Memuji Tuhan, mari angkat tangan dan mulai menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kami sembah Engkau Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Glory bagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik dan sangat baik. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan dan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kudus, kuduslah Engkau Allah kami. Surga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Dari tempat ini, dari kediaman kami masing-masing, umat-Mu menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Mari sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, segala kebesaran kehormatan hanya bagi Tuhan. Tuhan saja yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan.
Haleluya, bersyukurlah sebab Dia sungguh baik dan sangat baik. Semua tepuk tangan sama-sama. Ya, semua. Mari naikkan pujian bersama. Datanglah ke baitnya. Ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah. Semua lambaikan tangan bersama-sama. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Semua tepuk tangan sama-sama lagi, semua. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang layak menerimanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan, menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan. Glory bagi-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Walau 1000 rebah di sisiku. Mari katakan bersama, kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Ya Tuhan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dari awal kembali naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Awan gelap pun menghadap. ya Tuhan, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sambil mengangkat tangan katakan pada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan. Setiap badai, persoalan, pergumulan, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah takut. Karena kami memiliki Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, di mana kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dari segala persoalan kehidupan kami. Oleh karena anugerah Tuhan, kalau Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi, semua untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih pada sore hari ini kami boleh kembali beribadah di gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya di atas pujian penyembahan kami, Tuhan Kau sudah bertata. Dan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, putus pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Urapi hamba yang tidak berguna ini, hamba yang Kau jadikan berguna ketika hamba-Mu menjadi alat-Mu. Berkati firman-Mu, bukan apa yang dipersiapkan manusia disampaikan, tetapi Roh Kudus sendiri yang berkata-kata pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Senang sekali bisa melayani tempat ini pertama kali. Ternyata Pak Gembala juga sudah kenal ya, puji Tuhan.
Pak Yohanes, adik rohani saya juga jadi worship leader hari ini ya, semua karena kemurahan Tuhan. Berapa yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Minarto Jonathan. Saya basicnya bukan dari orang percaya ya, saya 3 kali ganti agama sebelum menjadi hamba Tuhan. Saya kecilnya di seberang ya, dan saya belajar bahasa Arab sampai SMA. Kemudian saya seorang anak yang memang dipersiapkan bukan jadi hamba Tuhan tetapi jadi paranormal. Ya, keluarga saya 4 generasi itu dukun ya, kakek salah satu dukun yang dipakai di presiden yang sudah meninggal, Orde Baru. Mama saya juga seorang dukun dan papa saya pakar feng shui, saudara. Tapi alhamdulillah saya jadi pendeta ya, saudara ya. Nah, dari kecil saya disebut anak sial karena indera keenam saya terbuka, saya bisa melihat alam supranatural. Dulu di gereja yang lama saya dikenal sebagai hamba Tuhan yang melayani okultisme, pelepasan. Ratusan pelepasan, mungkin lebih dari 300 kali sampai diundang keliling Asia sampai ke Australia untuk melakukan pelayanan-pelayanan supranatural seperti ini. Nah, puji nama Tuhan, saat ini saya bukan beralih keinginan saya, tapi saya mendapatkan satu suara yang audible 4,5 tahun yang lalu, dan hari ini saya dikenal sebagai hamba Tuhan hutan katanya saudara, karena saya mendirikan satu yayasan yang bergerak untuk menginjil suku-suku terasing yang belum mengenal Tuhan. Dan saat ini tim misi yang saya pimpin secara langsung, saya turun ke lapangan, saya keliling sudah hampir ke seluruh Indonesia, pedalaman-pedalaman. Sayang videonya nggak bisa diputar saudara ya, nggak ada telegramnya, kalau diputar bisa memberkati banyak orang di tempat ini. Saudara, saya keliling dan 1 bulan lalu juga baru kembali dari Sukuwana, ini kedua kali ke Sukuwana. Dan memang target saya, visi audible yang saya dengar dari Tuhan untuk saya meninggalkan semua pelayanan di kota besar, kenyamanan yang ada. Dan akhirnya bisnis saya pun saya tinggalkan, saya dulu seorang pengusaha. Ya, semua tinggalkan, saya sepenuh waktu buat Tuhan dan saya masuk pedalaman, keliling seluruh Indonesia mencari suku-suku terasing. Bahkan kantong-kantong Kristen yang mulai dihijaukan, itu mulai saya masuk dan saya pertahankan bagaimana caranya kekristenan itu bisa berkembang, saudara. Dan anugerah Tuhan, kita keliling seluruh Indonesia, ke Papua, kemarin sampai diancam leher mau dipotong juga. Kemarin di Sukuwana kami melewati teroris dan saat ini Sulawesi sedang gempar, karena kepala suku yang paling ditakuti di seluruh Sulawesi, namanya Aba Pangga, ya. Itu tahun kemarin saya injilin, bertobat dan saya baptis. Sebulan yang lalu saya kembali berangkat, itu jalan kaki 8 hari 8 malam. Ini kalau buka sepatu kuku kaki lepas semua, busuk saudara. Dan kuku kaki saya sepanjang 2 tahun ini gak ada kesempatan tumbuh. Ya, jadi tumbuh sebentar kuncup, saya berangkat lagi, copot lagi saudara. Ya, terus seperti itu. Dan kenapa kita dijuluki tim misi terekstrim se-Asia Tenggara saat ini? Karena memang misi di Indonesia sudah tidak ada yang seperti kita, bukan membanggakan diri, karena kita tidur di tengah hutan, bawa rangsel sampai 100 liter, kita jalan kaki sampai 8 hari 8 malam demi Injil saudara. Dan tahun kemarin kepala suku kita baptis, 1 bulan lalu saya ke Sukuwana lagi, luar biasa, seluruh isi keluarga kepala suku, anak, mantu, itu boleh terima Tuhan dan 24 orang terima Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya kalau semua visi dari Tuhan itu untuk kepentingan bersama, amin. 4,5 tahun saya tidak pernah habis pikir, selama 4,5 tahun saya menjalankan misi ini, saudara mungkin akan kaget, duit dari mana? Saya nggak punya duit saudara. Tapi saat ini saya berdiri di mimbar gereja ini, sudah 200 gereja yang kita bangun di seluruh pedalaman Indonesia. Nggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya sendiri amazing, terkagum-kagum saudara, teman-teman saya bisnismen semua pada dukung, saya posting di Instagram saya, FB ada saja dana masuk. Dan kalau di Jakarta saya ini menggembalakan saya pelayanan pemulung, hampir seluruh pemulung DKI ini kita kuasai juga. Kemudian saya bekerja sama dengan 5 yayasan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya rutin melayani orang gangguan jiwa dan saya sudah 9 tahun juga melayani waria. Meskipun saya pelayanan waria, jangan takut saya pria sejati saudara. Terbukti sudah 27 tahun saya menikah, ya saya sudah 27 tahun berumah tangga, tahun depan mungkin sudah mantu saudara. Anak saya yang besar, developer di Medan, nomor 2 dia bisnis JNE, yang kecil meskipun 2 SMA dia guru dance ya, dan cukup berprestasi, juara juga seluruh Indonesia. Nah anugerah Tuhan kalau hari ini saya di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saya tidak khotbah sesuatu yang berat, tetapi saya memperhatikan hari-hari ini begitu banyak orang yang bergumul dalam kehidupan ini. Saya tidak bicara teologi yang terlalu tinggi, tetapi sesuatu yang basic yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Karena saya perhatikan, saya keliling dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak pergumulan terjadi dalam kehidupan
setiap anak-anak Tuhan bahkan hamba Tuhan. Nah, topik firman Tuhan hari ini dilumpuhkan untuk diberkati. Buka Alkitab Anda, Kejadian pasal 32, kita akan belajar ayat 24 sampai ayat 30. Kejadian 32, perhatikan ayat 24 sampai ayat ke-30, saudara. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bergantian. Saya baca ayat 24, saudara ayat 25, seterusnya seperti itu, dan ayat terakhir kita akhiri bersama-sama. Nah, di multimedia ada, nanti kalau saya khotbah ditayangkan ya, karena satu ayat demi ayat saya akan kupas. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara ayat 25. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sama-sama ayat 30, 3, 2, 1. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini kembali saya ingatkan begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Bahkan secara prediksi ekonomi, bahkan Presiden Jokowi pun sudah mengatakan tahun 2023 adalah sesuatu yang gelap. Goncangan yang hebat dalam sisi ekonomi akan terjadi secara global, saudara. Tetapi perhatikan baik-baik, itu tidak membuat kita menjadi takut. Justru saat itu perbedaan Tuhan akan nyatakan antara orang fasik dengan orang benar, saudara. Amin. Seberat apapun persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala pergumulan hidup kita. Nah, kisah tentang Yakub ini sudah sering kali kita dengar. Pendeta banyak mengkhotbahkan dan Anda mungkin sudah puluhan kali membaca kisah ini. Suatu hari dikisahkan ketika Yakub seorang diri. Seorang laki-laki tidak dikenal menyergap dia, terjadi pergumulan, terjadi pergulatan, dan Yakub mengalami ketakutan yang amat sangat. Bapak Ibu, kalau Anda dengan saya ada di posisi Yakub, saya percaya kita juga mengalami ketakutan yang sama. Bayangkan di malam yang sunyi, gelap, kita seorang diri. Tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menyergap kita, terjadi pergumulan, terjadi pergulatan. Kita mengalami ketakutan yang sama, tapi dahsyatnya saudara. Waktu kita baca ayat ini tadi sampai ayat 30, ternyata laki-laki yang bergumul dengan Yakub adalah seorang malaikat Allah, dan saya percaya ini bicara Allah secara pribadi. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Di tengah pergumulan sehebat apapun yang saudara dengan saya alami, Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan hidup kita. Amin saudara. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik. Seringkali pernah nggak saudara berpikir kritis seperti ini dan saudara berkata, Pak, rasanya saya sudah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Saya rajin berdoa, baca Alkitab, rajin ibadah seperti ini. Rasanya juga udah sering kali kasih persembahan buat pelayanan segala macam. Tapi kenapa masalah pergumulan, bahkan berat saya alami sampai hari ini, kok persoalan itu nggak habis-habisnya? Nah Bapak Ibu, dari kisah Yakub ini, saya bagikan 5 makna rohani. Kenapa persoalan pergumulan diizinkan menimpa dalam kehidupan kita? Enggak peduli saudara setia atau tidak setia, saudara jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan, kok kita masih mengalami persoalan dalam kehidupan ini? Saudara, hal pertama, perhatikan ayat 25. Kenapa persoalan diizinkan terjadi? Ayat 25 kembali dikatakan demikian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Waktu malaikat ini dikatakan gak bisa kalahkan Yakub, maka apa yang dilakukan? Malaikat ini adalah lambang Allah, ya, dan bicara Allah secara pribadi. Yakub itu gambaran kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang bergumul. Nah, waktu malaikat ini gak bisa kalahkan Yakub, maka strategi daripada malaikat ini, dia pukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga bonggolnya keluar, kekuatan Yakub dilumpuhkan dan Yakub nggak bisa berjalan. Bapak Ibu tahu posisi sendi pangkal paha di mana? Ini pinggul ke bawah, namanya sendi pangkal paha. Saudara,
Saya dengan postur tubuh seperti ini, saudara kalau lihat YouTube saya, di YouTube banyak saudara, bisa ketik nama saya itu keluar, itu hampir, mungkin sekarang ini sudah mencapai 260 YouTube. Ya, itu pelayanan-pelayanan misi yang saya lakukan di seluruh pedalaman Indonesia. Dan kita digambarkan ini udah terekstrim saudara, karena saat ini di Indonesia nggak ada yang seperti kita lagi, yang paling berani. Ya, pelayanan benar-benar pure, ya seperti perjalanan Rasul Paulus, orang sampai menjuluki Indiana Jones versi rohani. Karena kita tidur di tengah hutan dengan api unggun. Orang bertanya tadi saya khotbah di JKIBSD, Pak kalau ketemu ular gimana? Orang ketemu ular lari, saya ketemu ular mengucap syukur karena Tuhan siapkan berkat hari ini. Ularnya kita kepung saudara, buat makan. Jujur saudara, hampir semua binatang sejak saya jadi hamba Tuhan misi sudah saya makan. Kemarin di pulau Sikakap, ulat sagu, 50 ekor, waduh gendut-gendut saudara. Ya kita makan, proteinnya gede sekali, hampir semua ular apapun pernah kita makan saudara. Jadi hamba Tuhan misi itu harus seperti itu, tidur apa adanya. Tapi saya suka pelayanan misi, karena di sana Tuhan memberikan kamar mandi terluas saudara. Ya, bahkan WC-nya luar biasa, harus gali sendiri, tutup sendiri. Bisa lihat bintang lagi Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Biasanya nginep di hotel bintang 5, sekarang hotel berbintang-bintang di sana saudara. Nah saudara, kita kembali kepada kisah ini. Saudara kalau saya dengan postur tubuh seperti ini bisa bawa rangsel yang sampai 100 liter. Ya, dengan kondisi umur udah kepala 5 loh, bukan muda lagi sudah. Bukan karena saya punya otot tangan yang kuat, otot leher yang kuat, otot betis yang kuat, atau engkel yang kuat. Tapi saya punya sendi pangkal paha yang kuat. Sendi pangkal paha bicara pusat letak kekuatan seseorang. Jadi kalau Anda bisa berdiri lama berjam-jam, ya, karena pasti Anda punya sendi pangkal paha yang kuat saudara. Nah sendi pangkal paha bicara pusat kekuatan seseorang. Pada saat Yakub bergumul begitu hebat, kekuatannya dilumpuhkan dengan dipukul bonggolnya keluar. Nah saudara, makna rohani yang pertama saya dapat, kenapa Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kekuatan hidup Bapak Ibu dengan saya. Setuju katakan amin. Karena dalam kehidupan kita, kekristenan kita, setiap orang ada sesuatu yang diandalkan. Ya, bagi orang kaya yang diandalkan apa saudara? Yang diandalkan tentu uangnya. Banyak orang kaya bilang begini, kalau punya uang semua beres. Apapun bisa dibeli. Oh saudara, kalau Anda memperhatikan pandemi itu lagi gawat-gawatnya tahun berapa Pak ya? 2020 Pak ya? 2019 mulai, 2020 itu lagi gila-gilanya saudara. Saya kehilangan 30 sahabat loh, pendeta semua kena COVID. Bahkan sekretaris pribadi saya juga meninggal. Saya pikir dia bisa melewati masa kritis, karena umur masih muda, 32 tahun. Anak masih 4 tahun saudara. Dan yang membuat saya nangis hancur hati ini anak dari youth, saya bina pemberkatan saya saudara, saya angkat jadi sekretaris di yayasan. 15 menit sebelum meninggal, suaminya kena COVID di ICU, suaminya telepon saya, dia nangis panggil nama saya. Pak tolong sakit, saya bilang ayo Fong bertahan, kamu masih muda pasti bisa lewati. Saya nggak nyangka dia membuskan napas terakhir. Ya, cici saya, kakak ipar saya. Belum lama saudara, kena 5 bulan yang lalu, meninggal juga saudara. Karena memang ada komplikasi segala macam. Nah saudara, ketika COVID terjadi, orang kaya sehebat apapun, Anda nggak pernah bisa membeli ruang VVIP rumah sakit. Ya, karena semua hospital penuh saudara. Saya cari tabung oksigen kemana-mana. Saya cari buat sekretaris saya sampai ke Yayasan Buddha Suci yang di BSD. Nggak dapat kamar, akhirnya dapat di Satya Negara. Itu pun harus nunggu 3 hari di IGD di kursi roda. Nggak dapat bed saudara. Hari keempat baru masuk kamar, hari ke-8 dia lewat di ICU saudara. Wah, kritis sekali saudara. Ya. Nah saudara, dengan harta kita nggak bisa mengandalkan apapun juga. Saya ingat saya dapat satu WhatsApp dari Cungko, dari China, itu ada orang kaya, konglomerat banget. Dia kena penyakit aneh, imun tubuhnya terus drop. Dia kaya sekali saudara. Dan akhirnya ketika dia bicara dengan dokter profesor menangani dia, dokter profesor di sana berkata, kita udah coba dengan segala upaya, tapi penyakit Anda nggak ketahuan. Kita give up, kita angkat tangan. Kamu mungkin sebentar lagi akan mati. Dan akhirnya orang kaya ini bilang begini, dok tolong please berapapun saya bayar. Bahkan rumah sakit ini bisa saya beli buat dokter. Maaf Pak, kami nggak sanggup. Saudara udah pulang ke rumah, disuruh direkturnya kumpulkan uang puluhan miliar saudara yuannya. Bawa berkoper-koper uang, temui dokter, kebetulan ketemu di lobi. Dan dia kembali ingatkan kepada dokter itu, dok please selamatkan saya. Perusahaan saya begitu banyak, selamatkan saya, berapapun saya bayar. Tapi dokter tetap angkat tangan, maaf Pak, kami bukan Tuhan, kami nggak bisa sembuhkan Anda. Saudara saking keselnya, itu uang koper dia buka. Dia sebar saudara, itu lobi rumah sakit ketutup uang puluhan miliar. Bayangkan kalau disebar di gereja ini, saya lagi khotbah dicuekin semua saudara, pada mungutin itu uang saudara.
Ada amin saudara? Pura-pura saudara. Ya saudara. Ini menunjukkan apa saudara? Sekaya apapun Anda, kekayaan Anda Tuhan akan lumpuhkan. Amin. Ada orang yang mengandalkan apa? Kepintarannya. Dia menganggap dengan dia pintar dia bisa melakukan apapun juga. Saudara, ya. Kita nggak salah sekolahkan anak kita sampai S3. Mau di UK sekalipun, mau di Aussie sekalipun, mau di Cungko, di China, di Jerman saudara. Tetapi itu tidak menjamin dia berhasil. Saya bilang sama 3 anak saya, papimu ini lulusan madrasah loh. Ya, sekolah teologi ini baru-baru belasan tahun yang lalu saya bilang. Kenapa bisa sampai hari ini dipercayakan melayani Tuhan? Cuman satu, hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Setiap orang bisa gagal dalam kehidupan ini, tapi jangan sampai kegagalan itu menghambat kita untuk kepada ketujuan ilahi. Nah saudara, nggak salah sekolahkan anak kita sampai S3 cum laude pun sekalipun. Anda mau S3 pun jangan sombong, Samsung S22 masih promo sampai hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sombong dengan kepintaran kita apapun juga saudara. Ya, di Kelapa Gading ada satu dokter Cenciu, sayang meninggal waktu COVID, tapi bukan karena kena COVID. Saya kenal dia tuh 4 tahun yang lalu sebelum COVID, gara-gara anaknya indigo seperti saya. Saya dulu indigo Bapak Ibu, saya gampang sekali lihat alam supranatural, tapi ketika saya dibaptis bertobat, ditutup semua saudara. Nah anaknya kasus sama, dulu kenapa saya indigo? Karena saya minum darah manusia tuh dari kecil. Saya nggak pernah kena jarum suntik, karena saya asli Pontianak, dapat istri Chinese Semarang. Jadi saudara tahu ya orang Pontianak Singkawang itu magicnya kuat saudara, potong lidah itu udah biasa. Ya, lepasin lidah, minum darahnya dari Taipak, Loya, kakek itu udah biasa saudara. Tapi saya tetap bisa lihat. Sampai saya di Kuepang. Saudara ngerti di Kuepang ya? Bukan rambut kita dikepang saudara. Di Kuepang itu roh kita dikawinkan dengan salah satu dewa atau dewi. Dikawinkan dengan orang pintar. Tetap aja bisa lihat saudara. Sampai mama saya bilang begini, kamu tuh anak sial. Jidat kamu terlalu lebar jadi gampang lihat setan. Waktu saya bertobat saya berpikir apa hubungannya jidat lebar dengan gampang lihat setan. Kagak nyambung kan, bener kan? Jidat lebar keuntungan cuma satu. Gimana? Lampu mati kita nyala sendiri. Itu aja, nggak ada yang lain Bapak Ibu. Ya saudara. Nah saudara, ketika ketemu dengan dokter ini, saya mulai doakan, saya kuatkan imannya, saya bilang dok, karena dia orang Katolik, dokter juga punya kuasa loh buat ngusir dia. Ya, karena kuasa itu tidak hanya diberikan kepada pendeta. Ya. Setelah didoakan puji Tuhan, anaknya beberapa saat kemudian nggak bisa lihat lagi. Kemudian dia bilang begini, Pak pendeta pelayanan apa? Wah pelayanan saya berat dok. Saya masuk pedalaman 3 minggu baru keluar hutan. Istirahat 1 bulan saya berangkat lagi pedalaman di Jakarta, saya keliling semua pemulung yang ada di DKI ini. Waduh mulia sekali pelayanan Anda. Boleh nggak saya periksa nadi Pak Pendeta? Jadi ahli Cenciu itu pasti periksain nadi. Nadi saya diperiksa. Waktu periksa saya senyum sama dia, saya sakit apa dok? Enggak, tubuh you bagus dia bilang. Ginjal masih bagus, jantung bagus. Tapi saya pengen berkati Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta badannya tambah fit. Ya, saya minta sesibuk apapun Bapak kalau nggak pelayanan, tolong 1 minggu datang 2 kali di klinik saya. Saya mau cenciu, saya mau tusuk sekitar 30-40 batang jarum. Saya akan strum 15 menit supaya darahnya makin lancar. Untuk orang lain Pak Pendeta sekali datang itu gopeceng 500.000. Buat Pak Pendeta free sampai Tuhan Yesus datang. Wih lo gue denger free sampai Tuhan Yesus datang gue kagak nolak sudah. Singkat cerita saya datang terus saudara. Wih ditusuk badan saya makin fit, nggak ada capek-capeknya saudara. Tapi suatu hari saya lihat nih, ini dokter mukanya kusut kayak orang depresi. Ternyata benar. Kaget juga terikat obat tidur. Ya, dan dia mulai cerita, dia bilang gini, Pak, saya itu 3 generasi belajar di Cungko. Kakek papa saya, Ali aku buntur. Kakek saya dipakai rezim Soekarno, papi rezim Soeharto. Saya ngobatin pejabat ini, pejabat itu. Tapi ketika anak saya sakit, istri saya sakit, jadi anaknya itu punya kelainan. Kita jantung sebelah kiri, anaknya sebelah kanan. Ya, terbalik nggak? Jantung kiri mana? Kiri kanan? Kiri ya. Tapi anaknya kanan, kaget saya dengar. Dengan kemampuan akupuntur yang dia punya, anaknya drop terus imunnya, dia nggak bisa ngobati istri dan anaknya. Ini menunjukkan apa? Sepintar sehebat apapun Anda, kepintarannya Tuhan bisa lumpuhkan. Amin. Ada orang yang diandalkan apa? Koneksi backing. Kalau saya khotbah di Full Gospel seringkali para bisnismen bilang gini, Pak Amin puji Tuhan loh. Saya kemarin diajak mancing sama Pak Pangdam, saya diajak mancing sama Pak Kapolri, saya diajak lo ke rumah Jokowi. Mereka ingin menunjukkan apa? Ini loh saya kenal orang-orang hebat. Tapi ketika mereka punya persoalan, mungkin orang-orang hebat ini akan nolong mereka. Tapi suatu hari ketika mereka punya masalah berat, orang-orang hebat ini bahkan RI1 pun tidak ada yang bisa menolong mereka. Ini menunjukkan apa saudara? Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dari 3 hal ini, kenapa dia lumpuhkan
ya kekuatan kita supaya Bapak Ibu dengan saya di poin pertama, dia izinkan masalah persoalan terjadi supaya kita hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Ya. Poin pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 26. Ditayangkan lagi multimedia ayat 26. Ayat 26. Saya baca di depan aja. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, sekali lagi saya ingatkan, malaikat ini lambang pergumulan. Waktu dia bergumul hebat dengan Yakub, ini malaikat minta pamit. Izinkan aku pergi, karena fajar akan segera datang menyingsing. Saudara, yang kedua, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Namanya masalah persoalan pasti ada batas waktunya. Setuju? Katakan amin. Seberat apapun masalah saudara, kalau sore hari ini kau hadir rasanya saudara udah mau menyerah. Persoalan Anda beratnya minta ampun. Masalah satu belum selesai timbul masalah lain. Sakit belum sembuh yang satu timbul penyakit yang lain. Ekonomi Anda diguncang begitu hebat. Rasanya udah gak tahu lagi apa yang harus saudara perbuat. Saya sebagai hamba Tuhan berkhotbah hari ini ingatkan, bertahan. Persoalan pasti ada batas waktunya. Amin. Ambil contoh yang simpel, kalau Anda haus, mampir Alfamart, Indomaret, Anda beli 1 botol minuman Aqua. Orang yang smart pinter ketika dia beli Aqua, merek apapun, dia akan lihat pantat bawah daripada botol minuman ini dan dia akan cari satu tanggal. Tanggal apa Bapak Ibu? Expired, bener kan? Kalau hari ini misalnya tanggal 1, expired tanggal 2 atau tanggal 3, dia nggak akan beli. Jangan-jangan udah jatuh tempo. Makanan minuman saja ada tanggal expired. Demikian juga persoalan Bapak Ibu dengan saya, pasti ada tanggal expirednya. Amin? Jadi bertahan. Jangan menyerah. Mana tahu nanti masuk di bulan Desember. Tanggal 1 Desember tiba-tiba Anda punya hutang yang besar. Hutang Anda lunas dengan cara yang ajaib. Yang punya hutang katakan amin. Pura-pura, pada nggak ada hutang. Ya. Mana tahu Anda yang belum dapat jodoh, tiba-tiba tanggal 25 Desember, hari kelahiran Yesus Kristus kita peringati. Anda tiba-tiba dikasih jodoh. Yang belum dapat jodoh katakan amin. Yang sudah menikah jangan bilang amin. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat sudah. Nah saudara, segala sesuatu pasti ada batas waktunya. Orang Betawi punya statement bagus, itu masalah lo pelototin aja pasti akan lewat. Saya setuju tuh, saudara. Memang kalau menghadapi persoalan ngeri ya. Tahun 2020, itu COVID ngeri saudara. Tapi saya sampai dijuluki pendeta gila saudara. Seminggu keluar 3 kali, setiap hari masak 500 box. Pernah sampai sehari saya masak 1.600 box dengan istri saya. Dengan tim yang saya pimpin yayasan. Ya, masuk kolong jembatan, malam cari tunawisma karena saat itu pengangguran luar biasa. Dan saya sampai terkagum-kagum sama Tuhan. Pandemi kita bisa berbagi sembako. Satu paket itu sampai 125.000, hampir 35.000 paket kita bagi, hampir 4 miliar lebih. Saya kadang-kadang bingung, ini duit dari mana? Ya ada saja orang nganter beras 1 truk saudara. Ya, nganter minyak 1 kijang. Pakaian baru, karena saat itu banyak konveksi tutup saudara. Pakaian baru segala macam. Mereka bingung mau dilempar kemana, udah lempar ke Pak Minarto yayasannya. Saya salurin semua saudara. Nah ini luar biasa saudara. Ya, tapi akhirnya 2020 mengerikan. Kita bisa masuk 2021 enggak? Bisa. Meskipun babak belur mungkin. 2021 belum beres COVID, kita masuk 2022. Nah ini menunjukkan apa? Percayalah, persoalan seberat apapun yang kita hadapi itu pasti ada batas waktunya. Jadi kalau hari ini saudara rasa mau menyerah, bertahan. Perhatikan baik-baik, bertahan. Masalah itu pasti akan lewat. Kalau enggak dalam hidup ini enggak ada cerita, enggak ada kesaksian. Setuju saudara? Kita enggak bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan kalau kita tidak mengalami persoalan dalam kehidupan ini. Saya sebagai pengusaha pernah bangkrut, bengkel saya terbakar, saya punya 5 cabang. Oh itu enggak gampang. Ya, kalau bukan hamba Tuhan mungkin sudah gila saudara. Ya, saya pernah di titik 0 sampai ATM BCA saya masih kesaksian kemarin. Ketika anak saya minta 50.000 saya nangis karena saya lihat ATM BCA saya cuma 150.000. Ya. Banyak jemaat saya melihat, gembalanya luar biasa, hebat, rumah besar, 600 meter, mereka gak tahu. Itu sudah bukan punya saya. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan dalam hidup ini, dia kembalikan berlipat kali ganda. Amin saudara, kuncinya taat setia dalam penantian. Kuncinya terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan kalau mau pulihkan hidup kita, memang pertolongan Tuhan gak datang secepat-cepatnya, tapi setepat-tepatnya. Tepat di saat saudara membutuhkan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Kalau dia ingin membantu saudara, menolong saudara, bagaikan membalikan telapak tangan. Tapi kuncinya, mau tidak kita setia, sabar dalam penantian. Terus bergantung, berharap kepada dia dengan iman yang teguh dalam kehidupan ini.
Dan saya percaya pertolongan dia itu pasti akan tiba. Amin saudara. Persoalan itu pasti ada batas waktunya. Saya ingat mungkin 6 tahun yang lalu ketika saya tugas di Belanda, saudara. Waktu itu musim dingin. Nah kalau kita pernah jalan-jalan ke Eropa di musim dingin, kita akan lihat rumput itu semua coklat. Daun itu semua coklat. Orang yang nggak pernah jalan ke Eropa, waktu dia lihat rumput coklat, daun-daun bunga pada coklat, dia langsung bilang begini, ini tukang kebunnya males. Kagak pernah dikasih siram air, kagak pernah kasih pupuk. Padahal memang musim dingin, rumput itu coklat. Tapi kalau saudara perhatikan begitu masuk musim semi, saudara, semua yang coklat itu berubah menjadi hijau. Kalau hari ini kau sedang masuk musim dingin, rasanya beku, udah nggak tahu apa lagi yang harus saudara perbuat, bertahan. Musim semi akan tiba. Ya, ketika musim semi tiba, itulah jawaban doa Tuhan nyatakan buat kehidupan saudara. Jadi hal kedua, malaikat itu berkata, izinkan aku pergi. Karena fajar akan segera datang menyingsing. Menunjukkan apa? Persoalan pasti ada batas waktunya. Amin Bapak Ibu. Ayat 27 dan 28. Tayangkan. Yang ketiga. 27, 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah saudara, lewat pergumulan yang begitu hebat, firman Tuhan berkata, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Ini juga punya makna rohani yang luar biasa, saudara. Ya, saudara, yang ketiga, lewat pergumulan, lewat persoalan, Tuhan merubah hidup kita. Nama Yakub dirubah menjadi Israel. Orang yang nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia seringkali berkata, ya apa arti sebuah nama Pak Pendeta? Ya Yakub ya Yakub. Israel ya Israel. Oh dalam kekristenan nggak bisa. Ini bukan bicara feng shui atau hong shui. Nama menunjukkan pribadi. Nama menunjukkan identitas. Makanya Anda yang belum menikah, setelah menikah istri hamil, jangan kasih nama anak berat-berat. Hidup udah berat, jangan lo kasih nama anak lo berat-berat. Nama anak keren-keren, Kevin mangku sapi. Bu ilah sapi berat di pangku. Bu ilah tambah berat itu hidup anak saudara. Ya, jadi kasih nama anak tuh jangan sembarangan. Ya, di Indonesia itu beraneka ragam. Saya pernah tugas itu di Kaban Jahe ke dalam. Itu orang suku Batak Karo bagian dalam. Saya waktu kenalan sampai bingung. Saya pikir mereka kerjain saya. Shalom Pak, namanya siapa? Saya Pak Meja Pak Pendeta. Loh kok Meja? Bapak siapa? Saya Pak Bolam. Lah ini kenapa furniture ada di pedalaman, satu meja satu bolam. Ya, saya pikir mereka kerjain saya. Ini ada bolam, ada meja, ada mawar, ada yang kipas angin. Kan aneh saudara. Kita tanya sama ketua adatnya, Pak, ini saya dikerjain. Kok nama-namanya, nama anak sini banyak nama benda? Apa karena saya orang Jakarta? Oh bukan gitu Pak Pendeta. Ini memang beberapa adat tradisi masih kita pertahankan dari leluhur. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak Pendeta, ketika mama kita melahirkan, mamanya maksudnya. Itu kan ngeden. Waktu dia ngeden, anak keluar. Begitu mama melek mata, benda pertama kali dilihat, itu jadi nama anaknya. Bu ilah darah Yesus saya bilang. Dia lihat bolam jadi bolam. Dia lihat speaker jadi speaker. Waduh Tuhan, saya bilang ada suku di Indonesia kayak begitu saudara. Jangan kasih nama anak itu sembarangan saudara. Nama itu menunjukkan pribadi. Amin saudara. Lewat persoalan begitu berat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Yakub artinya apa? Sancipa ya. Tukang cipoa, tukang tipu saudara. Bapaknya ada tipu, pamannya ditipu, saudara ditipu. Lewat persoalan begitu berat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Israel artinya apa? Pangeran Allah, keren kan? Dari tukang tipu, tukang cia orang, akhirnya jadi pangeran Allah. Saudara, makna rohani yang ketiga, percayalah kalau hari ini maaf, engkau diizinkan sakit, rumah tanggamu kacau, ekonomimu sedang terpuruk. Tuhan itulah persoalan sedang merubah hidup kita. Yang selama ini mengandalkan manusia, jadi mengandalkan Tuhan. Yang selama ini mengandalkan backing, koneksi, kenalan, akhirnya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kepintaran Anda, akhirnya mengandalkan Tuhan. Yang selama ini marahnya tingkat dewa, kucing liatin dia tersinggung, ditimpuk pakai batu bata itu kucing. Hatinya jadi lemah lembut sudah. Yang hari ini pelitnya minta ampun, gak pernah mau nabur berpelayanan, dompet ada lem dilipat 7, akhirnya suka memberi saudara. Amin saudara. Jadi lewat persoalan Tuhan itu merubah hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu pasti kenal Pastor Benny Hinn. Setuju ya? Kenal semua ya? Wih saya dulu kagum banget sama pendeta ini. Saya ikuti waktu dia KKR di Ancol itu tahun 2006. Kebetulan yang jemput itu adik ipar saya. Karena bosnya itu ngasih kalau nggak salah waktu itu 9 miliar. 2006 tahun 96, wih gede loh saudara.
Itu kalau beliin kerupuk, Kelapa Gading semua ketutup, saudara. Ya, ngapain juga beli kerupuk 9 miliar, sudah. Sudah. Nah, waktu itu saya ngobrol sama adik ipar saya, Fit, itu kalau ngundang pendeta kelas papan atas begitu. Jadi pendeta ada kelas papannya, kelas papan atas, kelas papan menengah. Kalau Pak Gembala dengan Pak Minarto kelas papan seluncur aja, ngikuti flow-nya Tuhan, jangan terlalu tinggi sudah jadi pendeta sudah. Ya, itu persyaratannya berat nggak? Waduh, persyaratannya berat kok, dia bilang. Di sini naik private jet, transit beberapa negara, di Singapura, akhirnya di Halim, dijemput pakai mobil yang mewah. Ya, itu pendoa syafat, choirnya sewa Airbus, alat musik bawa dari negaranya, taruh di pantai Karnaval Ancol, ditutup kain putih, nggak boleh tutsnya aja disentuh oleh pemusik Indonesia. Mungkin pemusik Indonesia kurang kudus, saudara, jadi nggak boleh sembarang sentuh. Ya, kita tahu kalau dia khotbah, saudara, satu badan itu branded semua. Mungkin bisa 2-3 miliar satu badan, dari jas sepatu, jam tangan, gesper, itu branded semua, saudara. Dia kalau sekali lempar jas, saudara lihat KKR, itu orang rebah semua. Saya pernah ikut-ikutan dia, KKR saya lempar jas, wih nggak sombong rebah juga. Ternyata belum di laundry 3 tahun Bapak Ibu. Bukan karena urapan, bau katanya saudara. Nah saudara, suatu hari dia gagal, dia jatuh dalam pernikahannya, dan akhirnya diteguhkan pernikahannya oleh Reinhard Bonnke, saudara. Ya, nah banyak orang Indonesia nggak tahu, sekitar 6 tahun yang lalu saya diundang KKR di Kupang. 2 minggu sebelum saya diundang, 2 minggunya itu KKR Benihin. Panitia yang undang, itu sahabat baik saya, dia ketua panitia KKR juga mengundang saya untuk KKR berikutnya, saudara. Nah waktu saya dijemput, kita makan, dia bilang gini, Pak Min, 2 minggu yang lalu saya undang Benihin secara khusus KKR di Kupang. Wah kok saya orang Jakarta nggak tahu, iya memang kita silent, ya, karena dia udah berubah teologinya, dari prosperity udah nggak begitu lagi. Waktu saya lihat videonya, saya lihat pengurapannya mulai turun dan dia dipulihkan, diberkati pelayanannya. Terus saya bicara begini, saya tahu ya, saya bilang begini, dia bodyguardnya gimana? Dulu kacamata hitamnya ngeri-ngeri banget itu ya, bodyguardnya gede-gede, ya bahkan bawa beceng segala macam. Wah sekarang pengawalannya biasa-biasa aja. Terus hotel gimana? Zaman dulu dia maunya bintang 7, kita bintang 7 kan obat sakit kepala. Ya, dia bilang apa? Kemarin kita kasih hotel bintang 4 Pak Min, dia mau. Terus PK gimana persembahan kasih? Kita kasih sekedarnya, dia ambil tuh. Nah ini menunjukkan apa? Di proses sedemikian rupa, saudara, akhirnya hidup kita berubah. Jadi kalau hari ini Anda diproses, mengalami kemunduran rohani, mengalami sakit penyakit, mengalami kebangkrutan, bisnis Anda susah, rumah tangga Anda kacau, percaya di poin ketiga ini, Tuhan sedang merubah hidup Bapak Ibu untuk jauh lebih baik ke depan. Amin saudara. Ya, diperbaiki, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Selanjutnya ayat 28. Ayat 28 ditayangkan kembali. Ayat 29, maaf. 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu apa? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Wah, yang keempat ini keren, saudara. Lewat pergumulan yang besar, ada berkat besar menanti. Amin. Bilang sama depan kiri kanan Anda, sambil senyum bilang begini, jangan khawatir, habis masalah, lu pasti diberkati Tuhan. Ayo bilang, ini profetik lu saudara. Amin saudara. Amin saudara. Habis persoalan Anda pasti dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Yang jadi pertanyaan ada orang Kristen yang gak deosaroni bilang gini, Pak Pendeta Tuhan jahat nih. Masa mau berkati kita diizinkan bangkrut dulu? Mau sembuhkan kita diizinkan penyakit yang berat? Saya sebagai hamba Tuhan dengan santai, rileks bilang begini, Tuhan gak pernah jahat meskipun kita berbuat jahat, dia tetap Allah yang terbaik. Tapi masalah pergumulan, perhatikan statement saya. Masalah persoalan pergumulan adalah masa persiapan untuk Bapak Ibu dengan saya untuk diberikan siap untuk menerima berkat besar. Amin. Kalau saudara dengan saya nggak diizinkan persoalan terlebih dahulu, ketika berkat itu datang, saudara dengan saya nggak siap. Apalagi bicara uang loh, semua nggak munafik ya, semua butuh uang dalam hidup ini. Kalau saudara nggak diizinkan diproses terlebih dahulu, tiba-tiba dapat berkat besar, apalagi bicara uang. Kalau Anda nggak siap, hidup Anda itu bisa aneh-aneh. Makanya ada satu buku bagus. Buku ini mencatat kumpulan orang di dunia yang menang lotre. Ya, saudara tahu, paham lotre itu apa? Bahasa Ibraninya togel. Saudara, menang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sampai ada yang dapat 1/4 T. 250 miliar. Orang yang tadinya tinggal di apartemen subsidi, rumah sederhana, karyawan pabrik, tiba-tiba dapat uang ada yang sampai puluhan ratusan miliar. Ending hidupnya mengerikan ketika diwawancari seorang wartawan menulis buku ini. Rata-rata mereka bilang begini, kalau tahu hidup saya seperti ini, lebih baik dulu saya nggak usah menang lotre.
Karena mereka yang menang lotre kena drugs, narkoba, main perempuan, amnesia, alamat rumah nggak ingat pulang, alamat tetangga diingat saudara. Ya. Dan akhirnya rata-rata jatuh jauh lebih miskin daripada sebelum menang lotre. Saudara kalau dengar kisah saya ini, Anda jangan pede atau percaya diri bilang begini, Pak Pendeta itu mah orang bego. Saya kalau punya uang apalagi sampai 250 miliar Pak, beilah. Pak Pendeta kalau diundang Pak Gembala khotbah di sini, diam-diam saya kasih PK 1 miliar Pak Pendeta. Itu Yohanes WL saya lihat suaranya bagus, saya kasih Alphard baru 1. Ibu Gembala setahun ke Israel 10 kali, beilah kapan ngurus rumahnya kalau setahun 10 kali. Ya. Pemusik singer saya kasih Kijang seorang 1. Saudara, jangan pede dulu. Uang belum di tangan lo masih waras. Uang di tangan lo kagak waras lo. Bener gak? Saya jadi pendeta 27 tahun, udah pengalaman. Bahkan belum lama nih, 3 bulan yang lalu. Orang minta KTP saya tanya, istrinya disuruh maju. Pak, Bapak minta KTP Bapak, buat apa? Mau berkati Bapak mobil baru. Wah gue seneng banget saudara. Lagi pelayanan misi bayangin. Wah ini upah besar nih saya bilang nih. Ya udah saya kasih. Ditunggu-tunggu sampai hari ini, bajai pun gak sampai di rumah. Di WA orang cuma baca saudara. Haleluya 12 kali saudara. Ya, ada satu pengusaha tanahnya ribuan meter. Kadang-kadang saya doain rumah orang tuh lakunya cepet saudara. Bingung, kemarin baru doain satu rumah. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun kagak laku. Minta berapa saya tanya. Sampai dijemput pakai Alphardnya ke Kebayoran. Minta berapa? 35 miliar. Ya udah saya doain, saya bilang. Pokoknya ada bagian lah buat Pak Min katanya. Wah puji Tuhan, senang. Didoain sebulan laku. Udah laku, dia gak kabarin saya taunya dari orang lain. Tanah situ laku loh yang Bapak doain. Lah kenapa dia kagak kabarin gua, aku bilang. Saya iseng-iseng WA dia, Shalom Pak, saya dengar rumahnya udah laku. Oke, jawab cuman oke. Kalau sudah ada deh. Ada orang rumah ribuan meter, Pak, doain Pak. Udah masuk rewet segala macem, kagak laku-laku katanya bertahun-tahun. Kalau Pak Pendeta doain laku Pak, ini bukan hanya capun, sacapun gua kasih 30%. Pendeta dijanjin komisi 30%, itu doanya sudah tahu. Puasa Esther 3 hari 3 malam sampai nungging-nungging Bapak Ibu. Ini kalau laku bangun gereja bisa berapa banyak nih. Itu doa Tuhan Yesus sampai koordinat Waze, Google Map gua tumpang tangan. RT RW nomornya nggak meleset saudara. Ya. Ya. Ketika puasa Esther nggak laku, puasa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Ya. Akhirnya luar biasa, doa orang benar sangat besar kuasanya, tanahnya laku. Begitu laku, Tuhan Yesus sacap hun Tuhan, 30%. Hari itu pengen ketemu pengusahanya sikat gigi 12 kali karena murid Yesus ada 12. Begitu ketemu di kantor, Shalom, Shalom Pak Min. Seneng kan, sacap hun. Pak Min maaf ya, saya ada meeting di lantai 7. Minggu depan kita bahas, silakan Bapak sibuk. Minggu depan datang lagi, Shalom Pak, kita udah seneng-seneng kan. Pak maaf saya harus ke Eropa ngurus bisnis saya 1 bulan. Bu ilah lama banget dalam hati. Ya udah Bapak sibuk silakan ya. Pulang bisnis Shalom lagi. Akhirnya minggu depan lagi, Shalom Pak, bulan depan lagi. Akhirnya begitu terus, akhirnya bukan sacap pun gue dapat, bihun pun gue kagak dapat. Uang belum di tangan lu masih waras. Uang di tangan kagak waras lu saudara. Beneran saudara. Jangan sesumbar janji saudara, bahaya saudara. Lebih baik ketika berkata, berkati hamba Tuhan ini berapa buat pelayanan, seperti itu jangan janji. Pokoknya kalau laku gue kasih lo nopet tiau, akhirnya kue tiau pun gak nyampe di rumah saudara. Ya saudara, ya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya mengapa engkau menanyakan namaku, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudara perhatikan di poin keempat ini. Habis persoalan yang besar. Kalau hari ini mungkin kau mengeluh, Pak Pendeta nggak tahu masalah saya sangat besar. Semakin besar persoalan Anda, semakin besar berkat menanti. Amin. Saya kasih kesaksian satu pelayanan misi saya. 3,5 tahun lalu saya ke Seko Padang. Saya bangun di Seko Padang ada 2 gereja mencapai 800 juta. Saudara kalau Anda iseng-iseng klik di Google, ojek termahal di Indonesia akan muncul Seko Padang. Sekali sewa itu bayar 1 juta. Sekarang kayaknya udah naik, BBM naik. Ya. Nah saudara, ke Seko Padang itu hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Kalau kondisi nggak hujan itu 17 jam. Kalau hujan 3 hari sampai 5 hari. Saudara mau nggak tahu rasanya naik motor 17 jam? Mau tahu rasanya? Turun dari motor, pantat ketinggalan di jok.
Sampai saya cubit-cubit, masih ada nggak ya? Masih ada nggak? 17 jam sudah. Ya. Nah hari itu capek banget, karena hari itu saya tuker 4 kali pesawat, karena saya khotbah di Singapura Sabtu Minggu. Ya, saya khotbah, biasanya saya extend sampai Senin, anak-anak youth ajak jalan, tapi hari itu saya izin sama Pak Gembala, saya bilang, Pak, hari ini saya harus tukar pesawat jam 4 kali, ya. Saya minta langsung pulang selesai khotbah siang hari, pulang izin keluarga, rangsel udah siap, dari 1 minggu yang lalu udah prepare, saya berangkat, pesawat saya jam 00.15 menuju Makassar. Sampai di Makassar, transit, tidur sebentar, langsung lagi terbang, tukar pesawat kecil ke Palopo, saudara. Kemudian di Palopo saya ada bangun 9 gereja, saya kunjungi, malamnya nginep di pastori GPDI, dan gembalanya saya suruh untuk atur. Dia berkata, Pak Pendeta, Pak Min, puji Tuhan, besok kita ke Seko Padang naik pesawat, baru nyambung sepeda motor, itu menghebat beberapa jam. Dan Bapak dapat kehormatan duduk di samping pilot. Waduh, saya senang minta ampun. Seumur hidup gue ratusan kali naik pesawat, belum pernah duduk samping pilot. Ternyata sampai di airport, itu pesawat cuma muat 6 orang. Pantes duduk samping pilot. Kecil banget itu saudara, Susi Air-nya yang batang. Sayang videonya nggak bisa diputar, nanti next ya kita atur supaya bisa putar. Saudara membuat sport jantung, saya ini kan bekas orang yang di technical lah, istilahnya punya bengkel segala macam ya. Itu saya lihat on off-nya, udah karatan semua, disambung pakai solasi yang harganya 2.500. Darah Yesus, saya bilang ini terima landing kagak nih pesawat. Udah gitu radarnya nyala mati nyala, digebuk baru nyala. Aduh Tuhan, ini salah koordinat, landing di mana? Wakil saya bilang begini, si Arnold, Pak takut Pak, anak saya masih kecil-kecil. Ya anak saya besar-besar sama aja sama anak lo, kalau ada apa-apa sama. Saya kasih kekuatan dia, saya bilang gini, kamu tenang, pendeta kalau belum waktunya mati, jatuh dari Monas pun kagak mati, lo percaya sama gua? Saya bilang. Karena saya punya pengalaman lebih gila, kamu tahu, ketika Madura Dayak Perang 2002, saya berangkat sendiri di Jakarta, peresmian sekolah misi. Kamu tahu, di kapal sungai itu 13 jam saya sendiri, semua isi orang Dayak dan hari itu lagi sweeping. Ya, orang Dayak ini lagi sweeping cari Madura, langsung di Mandau, saudara. Dan mereka tuh punya penciuman tajam, karena saya asli Kalimantan, saya tahu. Itu kalau sudah minum darah manusia mangkok merahnya, jarak radius 5 km, dia bisa tahu itu orang Chinese, orang Batak, orang Bugis, orang Madura, bisa tahu dari baunya. Ya, maaf ya. Kalau orang M, suku M, itu katanya bawa sapi. Kalau bawa sapi, mandau terbangnya langsung cari leher. Begitu dibilang bawa sapi, saya tenang. Saya banyak makan cunyuk. Wah aman deh gue dah. Saya bilang, lolos gue. Udah unggul 1 nama gitu. Saudara. Nasi campur segala macam. Wah udah aman. Kue tiaw akang. Wah udah aman dah gue bilang. Saudara. Nah akhirnya berangkat khotbah menggebu-gebu. Cuman 40 saudara. Kemudian saya bicara sama gembalanya. Pendeta Yosef nih. Sep. Karena umur di bawah saya harus balik ke Pontianak, naik kapal sungai yang kemarin 13 jam. Iya Pak Min. Kenapa Pak Min gak kuat? Kuat sih, saya orang misi. Tapi emang gak ada pesawat? Loh, Pak Pendeta pengen naik pesawat? Ada. Lah kenapa kagak cerita? Ya kita pikir Papa orang misi pengen nikmatin perjalanan. Enak aja lu 13 jam nikmatin perjalanan. Pantat gue tepos saya bilang. Naik kapal sungai kecil begitu. Bapak pengen naik pesawat? Ada. Kita siapkan tiketnya katanya. Wah puji Tuhan. Udah seneng. Emang berapa menit dari sini ke pedalaman ke Pontianak? Cuman 25 menit. Ya ampun 25 menit banding 13 jam. Akhirnya dari pastori diantar ke airport. Saya mulai curiga landasannya cuma 200 meter. Wah ilah kejadian lagi nih gue bilang. Ya, ada pesawat dekaratan jelek banget saudara. Saya bilang mana pesawatnya? Saya pikir kayak kelas ATR yang mau 77. Itu Pak yang kayak kotak sabun di depan. Ya ilah darah Yesus, saya bilang. Itu yang dekaratan. Ya katanya Pak Pendeta mau naik pesawat. Iya tapi jangan pesawat model begitu juga saya bilang. Iya Pak apalagi udah jatuh 3. Wah lu udah jatuh 3 sudah. Aduh Tuhan Yesus saya bilang. Sampai pendetanya bilang begini Pak, seumur hidup Pak, kalau saya pernah naik pesawat itu sekali. Tapi saat itu saya benasar sama Tuhan, enggak lebih baik gue naik kapal sungai 13 jam. Kenapa Pak? Aduh Pak ngeri Pak, itu kalau ada angin ribut kayak layangan Pak, begini Pak. Aduh lu kenapa baru cerita? Ya kan Pak Min orangnya berani, ya berani sih berani, serem saya bilang. Ya, itu udah mau naik pesawat, dia nakutin lagi. Dia tahu saya kan orang pemberani Pak, itu kalau cuaca buruk, awan gelap, Bapak cepat angkat pujian. Pujian apa? Bersama malaikat di surga. Kurang ajar nih pendeta. Saudara ketika di pesawat karena kecil bisa ngobrol. 30 menit baling-balingnya puter. Ya, enggak terbang-terbang. Saya ngobrol dong, Cap, panas nih terbang dong. Kenapa belum take off sih? Belum berani Pak, lo kenapa? Banyak burung seliwiran, kalau nabrak burung kita jatuh. Nih pesawat apa nabrak burungnya jatuh? Aduh Tuhan itu namanya doa.
Mazmur 91, bahasa roh udah campur aduk, album pujian, 2 album dinyanyiin, saudara, udah deg-degan. Tuhan tolong hambamu jangan dipanggil saat ini, Tuhan anak masih kecil-kecil. Akhirnya puji Tuhan landing di Pontianak, selamat saudara. Nah kita kembali ke Seko Padang. Sampai landing, akhirnya puji Tuhan landing, saya dijemput pakai sepeda motor. Sepeda motor sana juga nakutin, tidak ada yang pakai kampas rem belakang. Ya, pesawatnya belum ini, kagetnya hilang, sepeda motor. Saya tanya dong, kenapa kok nggak ada yang pakai kampas rem belakang? Maaf ya Pak Min, nanti Bapak akan turun bantu dorong, karena lumpurnya sepinggang semua Pak. Kalau kita pakai kampas rem belakang, macet. Ya, terus cuman ngandelin rem depan. Iya, rem depan pun kita bikin dari kayu, karena kalau beli di bengkel 2 minggu hancur. Ya ampun, hanya ngandelin disc brake depan. Iya Pak, tambah bahasa roh, ilah darah Yesus. Orang GPD sudah, waduh itu naik motor off-road sudah, wah brok sudah, aduh Tuhan, saya bilang encok benar-benar saudara. Sampai di sana hari itu saya meneteskan air mata bukan karena saya capek, 2 hari jujur, tidur 45 menit, kebayang nggak? Tapi Tuhan memang puji Tuhan, kasih saya stamina yang kuat dari dulu sudah. Nah sudah sampai di sana, pendetanya terharu bilang begini, Pak 20 tahun saya menggembalakan, 1 saksmen pun belum pernah tiba di tempat ini. Tapi Pak Min saya terharu, Bapak nggak kenal saya. Ya, dia kenal wakil saya, tapi Bapak membangun gereja di tempat ini. Gerejanya gede sudah. Ya, 400 juta bisa nampung 600 orang karena banyak bantuan dari jemaat, ada yang nyumbang pasir, batu segala macam. Nah, saudara tiba-tiba bersaksi membuat saya meneteskan air mata. Dia bilang begini, Pak 20 tahun yang lalu ketika saya lulus sekolah teologi di Mamasa, Sulawesi Selatan, saya dengan istri lulus teologi, kami berdoa, orang GPD itu saya angkat 4 jempol. Benar-benar luar biasa kalau soal berdoa. Ketika kami berdoa, itu kan pengutusan. Tuhan kami mau ditempatkan di mana? Roh Kudus tiba-tiba berkata Seko Padang. Dia nggak tahu Seko Padang di mana. Nah saat itu dia tanya-tanya, dia punya tabungan tuh 50.000. 40.000 habis buat ongkos, sisa 10.000. Ketika sampai di stasiun bus Seko Padang yang masih primitif. Ternyata zaman dulu menuju Seko Padang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki 7 hari 7 malam. Dulu waktu saya dengar kaget, tapi puji Tuhan saya udah ngalamin kemarin baru 1 bulan lalu, jalan kaki 8 hari 8 malam. Saya tahu penderitaan seperti apa, kuku kaki itu benar-benar busuk, lepas semua saudara. Sakitnya luar biasa, ya tidur di tengah hutan seperti itu. Wah saya ngalamin, puji Tuhan saya bisa merasakan. Nah ketika mereka jalan kaki, sampai di rumah kepala dusun, mereka perkenalkan diri, Pak Kepala Dusun kami berdua hamba Tuhan, boleh nggak kami tinggal di desa ini dan boleh nggak kami dikasih lahan kosong? Kami mau bangun gereja, nanti kami boleh bercocok tanam, ada hasil kami kembalikan kepada kepala desa. Loh kalian berdua hamba Tuhan, pendeta, mau buka gereja? Iya, kalian pilih gunung bukit yang kalian suka, ambil gratis. Dia kaget saudara, kenapa ambil gratis? Ternyata 20 tahun yang lalu di Seko Padang, ya dukun santetnya masih nyantet orang sampai mati. Setannya banyak banget, kerbau liarnya masih nanduk orang sampai mati. Saudara saya salut dengan 2 pendeta yang saya bantu ini. Dengan modal kapak gergaji, mereka tebang pohon, mereka anyam. Beberapa minggu mereka buat pondokan. Untuk berteduh, nggak kena panas, nggak kena air hujan. Masyarakat kasihan kasih ketela, kasih beras saudara. Ya. Dan akhirnya setelah selesai semua, mereka mulai menginjil ke desa sebelahnya. Penginjilan pertama mereka harus jalan 24 jam. Dan ketemulah satu desa, mereka mulai sampaikan siapa tuh Yesus. Dan dia berkata, puji Tuhan Pak Min. Hampir 2-3 minggu kami menginjil, kami dapat 3 jiwa. Dari 3 jiwa ini, 2 orang gila, 1 janda tua. Dibawa pulang 2 orang gila ini, 1 janda tua. Didoain sampai waras. Sampai kepala desanya penduduk sana bingung. Karena dia orang Jawa. Ini kenapa orang gila bisa jadi waras? Akhirnya dia mulai menginjil, memberitakan siapa itu Yesus. Kenapa saya mau pelayanan orang gila sampai hari ini? Ya, saya aktif melayani orang gila sampai hari ini. Sukacita banget melayani orang gila. Tapi hati-hati. Saya pernah digampar, ditonjok, lo sakit nih saudara. Saya pengen balas, gue sadar. Nanti yang gila siapa kalau gue balas, bener gak? Celaka, itu ditonjok saudara kayak MMA saudara. Sampai di mobil masih cenut-cenut, kurang ajar lo kalau bukan orang gila. Gue bejek juga lo, kurang ajar. Pendeta dihajar sudah orang gila saudara. Makanya sekarang kalau orang gila senyum-senyum saya udah atur jarak. Ya udah senyum-senyum, wah gue udah atur jarak. Saya udah hafal banget saudara. Ya, sampai tim saya bilang begini, Pak, lain kali pakai helm. Lu ngapain pelayan orang gila pakai helm? Ntar ditonjok lagi. Udah jangan saya bilang. Nah, kita kembali kepada kisah ini, saudara. Akhirnya mereka mulai bangun gereja lebih besar dan ini luar biasa kesaksiannya. Suatu hari istri saya datang, Pak Minarto. Pak, beras di rumah tinggal 1,5 kaleng kongguan. Ya, kita punya anak 3, belum yang nginep di pastori. Dengan kondisi seperti ini mama irit-irit. Mama itu ambil 3 centong pagi, 3 centong siang, 3 centong sore. Dengan kondisi seperti ini kita bisa bertahan hidup paling lama 3 hari.
Perpuluhan jemaat belum masuk, jadi perpuluhan sana itu bukan duit ya, ketela, padi, beras. Kita jalan ke kota berhari-hari, beli beras kita nggak ada uang. Apa yang harus kita lakukan Papa? Yuk mah kita tumpang tangan kepada beras ini. Berdoalah mereka nangis saudara. Ini pendeta cukup peka, namanya Bambang Subroto. Dan tiba-tiba dia bilang gini, Mah Roh Kudus barusan bicara. Bicara apa? Waktu mama ambil 3 centong pagi, 3 centong siang, 3 centong sore. Tuhan berkata jangan lihat ke dalam kalengnya, ambil saja dengan iman. Gitu ya Pak. Akhirnya istrinya ambil saudara. Hari pertama, pagi, siang, malam. Hari kedua 3 centong siang, 3 centong sore. Hari ketiga, hari keempat, kelima. Sampai hari ke-8 beberapa misionari penginjil datang nginep di pastori. Mau jalan mereka kasih bekal 8 centong, ada yang 9 centong. Mereka gak sadar beras itu terus diambil. Baru sadar setelah 3 bulan beras itu keluar ulat dan tidak pernah habis. Saudara, kisah janda di Sarpat di Alkitab bukan dongeng. Yesus yang kita sembah itu benar-benar hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Habis persoalan pergumulan begitu hebat, ada berkat besar yang menanti. Jadi kalau hari ini di poin keempat Bapak Ibu sedang bergumul hebat, bertahan. Semakin besar pergumulanmu, percayalah. Tuhan itu gak pernah berhutang buat kehidupan kita. Berkatnya semakin besar. Yang penting kita setia. Amin. Yang terakhir ayat 30. Ditayangkan ayat 30, diklik lagi. Saya baca dari sini saja. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kalau yang pertama, kenapa persoalan diizinkan terjadi? Dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan hidup kita. Yang kedua, pergumulan ada batas waktunya. Yang ketiga, persoalan merubah hidup kita. Yang keempat, lewat masalah ada berkat besar menanti. Yang kelima, perhatikan baik-baik. Lewat pergumulan, Anda dengan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau semuanya baik-baik, bisnis baik, gaji gak pernah terlambat, rumah tangga harmonis, kesehatan tubuh, gak ada penyakit, ya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kadang-kadang kita malas bergumul, kadang-kadang kita malas berdoa, bahkan kadang-kadang kita malas ibadah seperti ini. Ya, buat yang mendengar masih online, saya katakan, gak salah ibadah online, tapi lebih mantap itu ibadah onsite loh sudah. Kalau Anda ibadah online memang santai. Saudara, dia lihat pendeta khotbahnya nggak enak, akhirnya dia ikut menyembah dalam roh dan ketiduran, saudara. Bukan kebenaran, saudara. Ya, bangun pagi nggak sikat gigi, masih berantakan, ikut nyembah, haleluya, gitu saudara. Ya, jadi gimana menghadap hadirat Tuhan? Jangan sembarangan, saudara. Ya, lebih baik kalau Anda yang sudah ya COVID katanya naik lagi, tapi percayalah, kalau Anda prokes, saudara, jaga kesehatan, olahraga, vitamin, percayalah. Saya ini sampai dijulukin pendeta gila. Puji Tuhan sampai hari ini sehat. Padahal kalau dia bilang saya paling rentan tertular, sudah. Seminggu 3 kali di pemulung, di orang gila, pelayanan waria, saudara. Ya puji Tuhan, Tuhan jaga lindungi, saudara. Ya, kalau semuanya baik-baik, kita kadang-kadang berdoa aja malas. Baca Alkitab malas. Tapi ketika persoalan diizinkan terjadi, bagus. Anda akan lebih banyak bergumul bersama dengan Tuhan. Amin. Anda akan lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Wah itu luar biasa. Coba kita lihat kerusuhan Mei 98. Saya dulu penjaga menara doa di salah satu gereja di Kelapa Gading. Saya paling suka jaga menara itu jam 10 malam sampai jam 2 subuh. Zaman dulu nggak sombong, saya merem aja saya bisa tahu siapa yang datang. Bukan karena saya peka, dari bau parfumnya. Kalau baunya minyak cap kapak, cek ini nih, gue tahu nih. Minyak kayu putih, incim ini, bener. Begitu melek mata, itu omama hora lama tasyandara lata kayak lagi ngorek-ngorek, sudah. Si incim ini gue udah hafal ya, cap kapak, yang ini cap nyong-nyong, yang ini minyak kayu putih, ada yang minyak telon, saudara. Tapi begitu kerusuhan Mei 98 meletus, saudara, lagi merem nyembang, jam 1 subuh, wih, gila parfumnya branded, kelas udah Hermes nih. Siapa nih? Begitu melek mata, itu encim-encim yang rambutnya disasak mentok portal, kayak burung merak pada datang, warna-warni, saudara. Yang nyentrik-nyentrik, saudara. Yang giwangnya bisa lompat Hermes gitu, saudara, gede-gede. Ini tumben-tumben, si Inci datang jam 1 subuh, Cik tumben datang jam 1 subuh, iya Pak Amin, aduh suami saya udah gak tahu kemana 3 bulan, suami hilang, dia cari di menara doa Bapak Ibu. Ketika semua baik-baik kita malas ketemu dengan Tuhan, tapi ketika persoalan pergumulan hebat, Anda akan lebih banyak waktu buat Tuhan. Amin. Saya akan rangkum firman Tuhan hari ini. Kalau saudara izinkan pergumulan terjadi, cuma 5 hal. Yang pertama, dia akan melumpuhkan apa yang menjadi andalan hidup kita. Yang kedua apa saudara? Masalah persoalan pasti ada batas waktunya. Yang ketiga, lewat persoalan, Tuhan merubah hidup kita. Yang keempat, sesudah persoalan ada berkat besar menanti. Dan yang kelima, lewat pergumulan,
kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari. Baik sahabat LTVC, dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang disampaikan sungguh indah pada hari ini, sangat memberkati kita semua. Ternyata Tuhan memiliki maksud yang begitu indah, walaupun seolah-olah kita melihat pangkal paha itu dilumpuhkan, tapi ada makna yang begitu indah di dalam hidup ini. Kita anak-anak Tuhan, dan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Ada maksud yang dilakukan, walaupun pangkal paha itu dilumpuhkan, supaya apa? Semua kesombongan kita itu dihilangkan semua, supaya Tuhan bisa membangun sesuatu yang baru bersama dengan kita, bahkan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita bersekutu menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita ambil waktu sejenak untuk mereview firman Tuhan yang baru disampaikan. Dan apabila di dalam hati masih ada sesuatu yang mengganjal, sebaiknya dilepaskan semuanya, sehingga kita benar-benar lega, benar-benar terbuka, dan kita bisa menerima hadirat Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Baik, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Baik sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan. Kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Indonesia yang beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2024 akan mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah, Tuhan. Saat ini ada banyak kepala daerah yang selesai masa jabatannya, yang hanya diisi oleh pelaksana tugas. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri, untuk bisa memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan untuk mengisi jabatan pelaksana tugas kepala daerah di seluruh Indonesia. Memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote, Tuhan. Biarlah Indonesia mengalami pembangunan rohani, kebangkitan rohani. Ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, yang bangkit, yang takut akan Tuhan. Biarlah negara Indonesia bangkit menjadi negara yang kuat, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ekonomi Indonesia biar semakin kuat, Tuhan. Nilai tukar rupiah semakin kuat nantinya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pejabat-pejabat di seluruh Indonesia, Tuhan. Berikan hati takut akan Tuhan. Mereka melayani seluruh rakyat Indonesia dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Sehingga semua rakyatnya merasakan negara hadir, ada di tengah-tengah seluruh rakyat Indonesia, Tuhan. Kami juga mau berdoa
untuk Bapak Anyit Tuhan. Di dalam pelayanannya yang begitu luar biasa, sampai ke pelosok, Tuhan senantiasa Engkau memberkati. Istri, anak-anaknya Engkau berkati, semuanya Tuhan. Di dalam setiap langkah pelayanannya, kami sangat percaya malaikat menyertai setiap pelayanan Pak Anyit dimanapun berada Tuhan. Ada banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, dilepaskan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang dikeluarkan Tuhan itu benar-benar dari Roh Kudus yang bisa memberi pertobatan kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu semuanya, GOB, biar terus berkembang sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Jemaat LTVC dimanapun berada Tuhan, Kau memberkati. Kami sangat percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur ibadah pada hari ini Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu, berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami dikuatkan dan kami diberi kekuatan baru untuk menjalani masa-masa ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.